Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Ibu Lola. Gimana kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah baik. Ibu Lola sendiri apa kabar? Alhamdulillah Pak Wawan. Penasaran saya nih Ibu, ada apa Ibu Lola menghubungi saya nih? Iya nih Pak, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia mendengarkan keluhan saya? Tentu saja boleh Bu Lola. Oh iya, memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya ini, hal apa yang mungkin Ibu Lola harapkan ya? Harapan saya ya Pak, setelah berbincang dengan Bapak, permasalahan yang saya hadapi ini mendapatkan solusi untuk saya gitu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Tentu saja boleh, dan saya senang bisa berbagi dengan Ibu Lola. Kalau boleh saya tahu persoalannya seperti apa ya Bu? Gini Pak, permasalahan yang saya hadapi ini terjadi di dalam kelas saya Pak, terhadap murid-murid saya gitu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Dengan murid-murid Ibu berarti. Kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa ya Bu Lola? Gini Pak, di dalam kelas saya terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang saya sampaikan Pak. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu Lola ini tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu Lola sampaikan itu menurut Ibu Lola apa ya Bu? Kalau menurut saya ya Pak, ada beberapa faktor nih Pak yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya berikan. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi ya Bu? Faktor yang memungkinkan penyebabnya itu saya rasa Pak, anak-anak ini sebelum berangkat ke sekolah mereka belum sarapan gitu Pak. Dan ada juga sebagian dari mereka, mereka bilang memiliki pemahaman yang masih lambat gitu Pak tentang pembelajaran. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti ada yang tidak sarapan dan ada yang memang daya serap anak itu ya Bu ya. Jadi iya, sebenarnya seberapa besar harapan Ibu Lola ini terhadap murid Ibu tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya ya Pak, paling tidak anak-anak ini setelah menerima pembelajaran dari saya, mereka paham dan merespon terhadap pertanyaan yang saya berikan, dan mereka tidak hanya melamun atau bergeleng kepala saja gitu Pak. Oh iya ya, paling tidak memberikan respon yang baik Bu ya, di respon yang positif terhadap pembelajaran. Baik Bu, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasi yang ini Ibu lakukan? Mungkin langkah yang ingin saya lakukan ya Pak, Ya. pertama saya akan mengingatkan mereka untuk sarapan itu sangat penting dilakukan di rumah. Ya. Dan saya juga memberitahukan kepada orang tua mereka gitu Pak, agar mereka memberikan sarapan kepada anak sebelum berangkat ke sekolah. Dan untuk yang lambat daya tangkapnya dalam belajar, saya akan usahakan memberikan bimbingannya lebih dari teman-teman mereka yang lain gitu Pak. Oh. Baik Bu Lola, itu menurut saya rencana yang sangat bagus. Menurut saya di mana Ibu mengingatkan kepada peserta didik Ibu, murid Ibu tentang pentingnya sarapan pada murid yang tadi tidak sarapan, hingga kalau untuk siswa yang agak lemah kan Bu Lola ya memberikan bimbingan lebih nih. Jadi menurut Ibu bimbingan seperti apa nih yang akan Ibu berikan? Bimbingan itu mungkin dapat saya berikan berupa latihan-latihan soal gitu Pak.
Ya. bisa jadi tentang pemahamannya setelah pembelajaran selesai. Oh gitu ya Bu. Tapi tetap Ibu bimbing terus menerus gitu ya Bu ya. Bimbing sampai selesai untuk mereka bisa memahami Bu ya. Baik Ibu, kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya Ibu tidak mengganggu ke teman-teman ya Bu ya. Tentunya Ibu akan menerapkannya sesudah pulang sekolah, selesai pembelajaran Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Apa yang Ibu terapkan nanti? Komitmen yang saya akan lakukan mungkin secara kontinu ya Pak ya, secara terus-menerus dan konsisten gitu Pak, sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya gitu Pak. Oh iya ya Bu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu ini dalam menjaga komitmen itu semuanya Pak. Ibu? Mungkin di sini pertama saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah gitu Pak. Ya, kepala sekolah. Teman majelis guru bisa juga, teman sejawat, dan mungkin saya akan melibatkan juga orang tua anak-anak tersebut Pak. Jadi untuk hasil yang lebih baik, kemudian Ibu bagaimana tindak lanjut Ibu nih yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan Pak adalah menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua mereka Pak, dan selalu menjaga komitmen agar sama-sama memberikan bimbingan kepada anak-anak yang membutuhkan gitu. Oh itu bagus sekali rencana Ibu Lola. Ini berarti untuk kedepannya agar siswa lebih fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu memang harus komunikasi, menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua, wali. Kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih pada yang membutuhkan, begitu ya Bu ya? Ya baik Bu Lola, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana situasinya Bu Lola sekarang ini? Alhamdulillah saya sedikit lega gitu Pak, karena sudah berbagi cerita dengan Bapak dan saya mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas saya ini Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu Lola, saya rasa juga perbincangan sungguh luar biasa dan saya harap Ibu Lola mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang direncanakan tadi dengan semangat ya Ibu Lola ya. Insya Allah Pak, saya akan tetap semangat untuk membimbing murid-murid saya nantinya. Amin. Baik Bu Lola, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu Lola bicarakan lagi Bu? Saya rasa sudah cukup ya Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Sama-sama Bu. Baik Bu Lola, kalau begitu saya mohon undur diri dulu Bu. Ya sampai jumpa lagi di lain waktu untuk kesempatan. Baik Pak, terima kasih banyak atas bantuan Bapak. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.